Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama. Saya berasal dari Jogja, tepatnya di Sleman. Nah, eh, kalian semua boleh memanggil saya Pak Tama, ya, lebih akrabnya nanti Tama. Nah, pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan bimbingan klasikal, yaitu membahas tentang pengambilan keputusan. Nah, bimbingan klasikal itu nanti tujuannya supaya teman-teman semua satu kelas dapat mengerti dengan jelas apa yang nanti kita sampaikan. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pengambilan keputusan. Nah, nanti materinya itu ada pengertian pengambilan keputusan, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan yang benar atau yang tepat. Nah, kemudian fungsi mengambil keputusan, kemudian ada juga cara mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang pertama itu ada apa sih itu pengambilan keputusan? Nah, menurut Steiner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, didasarkan pada premis, nilai, dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antara alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Nah, pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, pengambilan keputusan ini digunakan untuk apabila pada saat kita memiliki masalah, nah itu kita dapat memikirkannya dengan cara baik-baik supaya nanti pada saat kita mengambil keputusan itu tidak salah, atau keputusan yang kita ambil itu tepat atau sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, kemudian ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu dalam proses pengambilan keputusan itu tidak terjadi secara kebetulan. Nah, yang pertama ini tidak terjadi secara kebetulan, yaitu jadi kita apabila kita mengambil keputusan itu ya tidak ngawur, tidak semerta-merta kita langsung menentukan sebuah keputusan seperti itu, dan saat itu harus ditentukan dengan baik-baik. Kemudian nomor 2, pengambilan keputusan dilakukan secara sistematik, yaitu tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil, kualifikasi tenaga kerja yang tersedia, falsafah yang dianut organisasi, situasi lingkungan internal dan eksternal yang akan mempengaruhi administrasi dan manajemen di dalam organisasi. Nah, yang kedua ini pada saat pengambilan keputusan secara sistematik itu nanti pada organisasi itu pasti dirapatkan, atau kata lain yaitu voting seperti itu. Nah, nanti seluruh anggota itu merapatkan, kemudian mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi tersebut supaya nanti kedepannya organisasi tersebut bisa lebih baik lagi. Kemudian nomor 3, masalah harus diketahui dengan jelas. Nah, pengambilan keputusan ini kita harus mengerti jelas permasalahannya
seperti apa. Kemudian pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dengan sistematis. Kemudian nomor 5, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang telah dianalisa. Oke, kemudian ada fungsi pengambilan keputusan. Nah, fungsinya itu yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan yang jelas terarah, baik secara individu maupun secara kelompok, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari ke depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya itu sangat berpengaruh yang cukup lama, seperti itu. Kemudian ada cara mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang pertama itu berpikir positif dan negatif. Hal yang pertama dilakukan itu membagi kemungkinan-kemungkinan yang ada di sisi positif, kemudian yang ada di sisi negatif. Nah, hal ini merupakan kegiatan yang mudah dan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena kita nanti bisa melihat seberapa banyak dampak negatif dan yang jelas dampak positif pada keputusan yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua itu fokus untuk melihat pilihan yang mengecoh. Nah, ketika kita diberikan dua pilihan, kita harus fokus untuk menentukan kemungkinan yang paling berat dan berdampak bagi diri kita. Kemudian buang jauh-jauh pikiran yang mengecoh diri kita atau masalah yang mengecoh, yang membuat rumit diri kita. Nah, kemudian yang terakhir itu berikan deadline untuk berpikir. Nah, memberikan deadline ini supaya nanti kita berpikir memiliki batas waktu. Nah, memberikan batas waktu pada otak kita agar bisa bekerja secara maksimal di waktu yang sangat sempit, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu saya memiliki sebuah media, yaitu ular tangga. Ini saya tempel ya. Nah, ini medianya ular tangga. Media ular tangga itu nanti kita bermain dua orang. Nah, nanti setiap giliran itu ini kan ada finishnya, start sampai finish itu ada sekitar 16 angka. Nah, nanti menggunakan dadu juga, ini nanti giliran mainnya dua orang. Nah, nanti barang siapa nanti dia yang lebih cepat sampai ke finish, maka itu yang menang pada permainan kali ini. Nah, kemudian nanti apabila mendapatkan ular ini, nanti ada pertanyaan. Jadi setiap kotak ini nanti ada pertanyaan. Nah, barang siapa nanti yang mendapat pertanyaan itu nanti harus menjawab atau menjelaskan menurut teman-teman masing-masing, seperti itu. Ini contohnya yang nomor 10 ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, apa penyebab pengambilan keputusan yang tidak tepat? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nanti teman-teman yang mendapat pertanyaan nanti silahkan dijawab menurut pendapat teman-teman masing-masing, tidak usah malu.
untuk menjawab sebuah pertanyaan, karena di sini semua kita saling belajar, saling memahami seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu. Amin. Sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.